Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan relevan dalam dunia pendidikan, yaitu tentang pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif bukan hanya merupakan sebuah kebijakan, namun juga bagian dari tanggung jawab kita sebagai orang tua, guru, anggota masyarakat untuk memastikan bahwa setiap anak tanpa terkecuali mendapatkan hak mereka untuk belajar dan berkembang. Pendidikan inklusif memiliki banyak manfaat. Dari perspektif keagamaan, kita diajarkan untuk menghargai setiap individu sebagai ciptaan Tuhan. Dengan menerapkan pendidikan inklusif, kita mengajarkan nilai-nilai toleransi dan saling menghormati, sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Secara psikologis, pendidikan inklusif membantu anak-anak dengan kebutuhan khusus untuk mereka merasa diterima dan dihargai. Ini mendukung perkembangan emosional dan sosial mereka, serta meningkatkan rasa percaya diri. Anak-anak yang belajar dalam lingkungan inklusif cenderung lebih empati dan memahami perbedaan. Dari sudut pandang sosial, pendidikan inklusif berkontribusi pada pengurangan stigma dan diskriminasi dengan menciptakan kelas yang beragam. Kita mempersiapkan generasi yang lebih terbuka dan siap menghadapi tantangan global. Praktik terbaik dalam pendidikan inklusif mencakup pelatih bagi guru, kolaborasi antara orang tua dan sekolah, serta penggunaan metode pembelajaran yang beragam untuk memenuhi kebutuhan semua siswa. Manfaat pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif memberikan manfaat tidak hanya bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus, tetapi juga bagi semua peserta didik. Dengan beragamnya latar belakang dan kemampuan anak-anak belajar memahami, menghargai, dan menerima perbedaan, menciptakan suasana yang harmonis di dalam kelas dan mempersiapkan mereka untuk hidup di masyarakat yang plural. Yang kedua, praktik terbaik dalam pendidikan inklusif. Dalam praktiknya, pendidikan inklusif melibatkan strategi pengajaran yang beragam dan adaptif, pendekatan individu dalam pembelajaran, serta kolaborasi antara guru dan orang tua. Pendidikan lainnya sangat penting. Saling berbagi informasi dan pengalaman dapat mempermudah pencapaian tujuan pendidikan inklusif. Yang ketiga, perspektif keagamaan. Dalam pandangan agama, ada nilai mulia yang mengajarkan kita untuk menghargai setiap individu, terlepas dari perbedaan fisik atau mental. Islam menegaskan pentingnya kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama, di mana setiap anak amanah yang harus kita jaga dan kita bimbing. Perspektif psikologis. Dari sudut pandang psikologis, pendidikan inklusif mendukung perkembangan emosional dan sosial anak. Dengan berinteraksi dalam lingkungan yang beragam, mereka belajar untuk berempati dan membangun keterampilan sosial yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Terus, perspektif sosial. Secara sosial, pendidikan inklusif berkontribusi pada penguatan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan masyarakat. Yang mendukung pendidikan inklusif adalah masyarakat yang terbuka, menerima perbedaan, dan mampu menciptakan lingkungan yang mendukung bagi semua anak-anak. Sebagai penutup, mari kita ingatkan bahwa pendidikan inklusif adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan dukungan dari orang tua, guru, dan masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan yang belajar yang inklusif dengan berdaya saing. Mari kita wujudkan pendidikan yang tidak hanya mengedepankan prestasi akademik, tetapi juga berkomitmen untuk mendukung penerapan pendidikan inklusif di sekolah kita. Dengan bersinergi, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi generasi penerus. Mari kita jaga semangat kita inklusif ini demi masa depan yang cerah dan berkeadilan bagi setiap anak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nerissa. Nerissa merupakan kebanggaan dan harapan bagi Ninda. Ia terdiagnosa memiliki hambatan autisme. Gangguan perkembangan ini melibatkan masalah berperilaku pada Nerissa. Ia kerap mengalami kesulitan dalam hal komunikasi, persepsi, motorik, maupun perkembangan sosial.
ini selalu membuat Ninda khawatir. Akankah Nerissa bisa menjalani kehidupan yang normal? Bagaimana masa depan Nerissa nantinya? Karenanya, Ninda berkomitmen untuk memberikan segalanya yang terbaik bagi Nerissa. Dalam hal kasih sayang, dukungan, dan pendidikan. Beberapa sekolah yang mereka kunjungi menolak Nerissa sebagai siswinya. Ia berbeda dengan anak lainnya, begitu kata mereka. Namun, Ninda tetap tegar dan tak pernah berputus asa demi masa depan Nerissa. Ia bertanya dan mencari rekomendasi ke sana kemari. Hingga akhirnya ia menemukan sebuah sekolah inklusif di website. Sekolah inklusif yang memiliki komitmen untuk menyelenggarakan pendidikan yang ramah untuk mengembangkan potensi masing-masing anak. Tempat yang sangat cocok bagi si kecil Nerissa. Ninda pun mendaftarkan Nerissa ke sekolah inklusif tersebut. Sekolah tersebut langsung menerima Nerissa dengan tangan terbuka. Sebagai permulaan, proses identifikasi dan asesmen untuk menemukan hambatan dan kemampuan awal siswa guna mengetahui baseline anak. Beberapa tahapan identifikasi dan asesmen yang meliputi aspek emosi perilaku, aspek okupasi, aspek bicara, aspek akademik. Hasil dari aspek-aspek tersebut lantas didiskusikan pada sebuah case conference oleh para terapis dan guru yang akan terlibat dalam proses belajar mengajar Nerissa. Case conference dilakukan untuk mengumpulkan data dari beberapa asesor guna memperoleh kesimpulan yang sama mengenai kemampuan anak dan menentukan program pembelajaran serta program intervensi yang sesuai dengan kebutuhan anak. Di jenjang TK, siswa dikenalkan dengan lambang bilangan, bahasa, dan keluarga. Pembelajaran kognitif ini disampaikan langsung oleh guru kelas dengan bantuan guru pendamping khusus atau GPK. Seperti yang sedang berlangsung di kelas Nerissa, ia tampak aktif menyimak pembelajaran dengan tematik aplikatif bertajuk Tugasku Sehari-hari. Proses belajar mengajar di sekolah inklusif kian efektif dengan digunakannya komunikasi isyarat Sign Along Indonesia, sehingga tercipta interaksi yang aktif dan menyenangkan antar guru dan siswa. Satu yang selalu Nerissa nantikan ketika bersekolah adalah kegiatan di luar kelas. Ia terlihat begitu aktif dan riang. Nerissa mengalami banyak sekali perkembangan. Semakin banyak aktivitas yang ia lakukan. Di sekolah inklusif ini, beberapa jenis terapi rutin dilakukan seminggu sekali untuk meminimalkan hambatannya agar potensinya dapat berkembang secara maksimal, termasuk Nerissa. Nerissa mengikuti terapi okupasi guna mengembangkan kemampuan dalam hal konsentrasi, motorik halus, dan motorik kasarnya. Melihat banyak perkembangan Nerissa, Ninda menjadi semakin penasaran dengan fasilitas sekolah inklusif ini. Dia memutuskan untuk berjalan-jalan melihat kegiatan pembelajaran di jenjang lainnya. Karena sebagai orang tua, Ninda harus bisa berkolaborasi dengan sekolah untuk menentukan masa depan Nerissa. Pada jenjang SMP, siswa sedang belajar mata pelajaran IPA dengan tema mengenal bagian-bagian kerangka manusia menggunakan media poster.
Kerjasama antara guru bidang studi dan guru pendamping khusus terbukti efektif dalam memudahkan pembelajaran bagi siswa dengan hambatan beragam, seperti autis, tunarungu, maupun slow learner. Di jenjang SMA, para siswa sedang antusias membahas materi teks naratif dalam bahasa Inggris. Pelajaran bahasa tentu paling efektif bila siswa diberi kebebasan untuk aktif berkomunikasi dengan satu sama lain. Karenanya, komunikasi isyarat sign along Indonesia ini diaplikasikan dalam proses pembelajaran. Tentu saja, siswa yang memiliki hambatan tak perlu takut atau merasa ketinggalan. Sesuai namanya, guru pendamping khusus tak akan pernah lepas mendampingi dan membimbing mereka. Di jenjang college, atau juga disebut post-school transition, terdapat berbagai macam kegiatan praktik, misalnya yang pertama adalah kegiatan praktik keterampilan menjahit. Para siswi diajari untuk membuat sebuah taplak meja. Para siswi akan mengikuti proses pembuatan dari awal, yaitu mengukur, memotong, menjahit, bahkan menyulam untuk memperindah taplak tersebut. Kedua adalah praktik tata boga, yaitu mengolah hidangan nasi dan minuman. Siswa melakukan praktik mulai dari persiapan bahan, pengolahan, plating, dan display. Rasa ingin tahu Ninda tak berhenti sampai situ saja. Sekembalinya di rumah, Ninda begitu bersemangat mempelajari dan menerapkan komunikasi isyarat sign along Indonesia kepada Nerissa. Para guru yang selalu berkomunikasi dengan siswa-siswinya melalui isyarat sign along Indonesia telah menginspirasi Ninda untuk melakukan hal yang sama. Ia ingin Nerissa bisa berinteraksi dengan baik di sekolah, di rumah, di mana saja dengan siapa saja. Karena komunikasi isyarat sign along Indonesia merupakan sistem komunikasi yang universal. Ninda merasa beruntung dan sangat bersyukur karena Nerissa telah dipertemukan dengan